Jadi sono pikirannya kemari aja gue udah. dapet duit buat mabuk lagi. Iya, kan duit bisa terima makan jin. Iya. Halo, assalamualaikum anak-anak sekolah malam. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan narasumber kita, yaitu Mas Bunga. Yes. Yang kemarin ceritanya udah seru ya. Seru kan ya? Tuh, Gempar. Nah ini kemarin nih, episode kemarin kita melanjutkan malam ini di episode yang berikutnya, masih tetap di sekolah malam. Oh ya, terima kasih buat semua atensinya teman-teman yang sudah menonton kita di episode sebelumnya gitu. Nah sekarang kita lanjutin dengerin nih Mas Bunga. Oke, gimana Mas Bunga kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Masih semangat ya malam-malam kayak gini. Oke. Dipertahankan. Oke Mas Bunga, gimana tuh ceritanya kemarin tuh pas sudah keluar kan dari Cirebon ya, terus sampai balik lagi deh tuh ke Jakarta, apa netap di sana tuh? Oke ya, selamat malam di sekolah malam. Gue pengen nerusin pengalaman gue lagi, kelanjutan yang kemarin. Tapi sebelumnya gue mengingatkan buat teman-teman, sekali lagi jangan ditiru perbuatan gue karena rusak. Oh. Itu ya, mau yang di luar maupun yang di dalam, ya udahlah tinggalin semua yang main narkoba. Oke, gue akan melanjutin cerita gue yang kemarin di Cirebon. Gue udah bebas ya. Itu gue nggak langsung pulang ke rumah. Itu gue pas dijemput teman-teman di Lapas Cirebon. Gue langsung diajak main ke rumahnya selama 4 hari. Itu 4 hari itu ya biasalah gue jalan-jalan ke pinggir pantai. Oh iya. Refreshing. Itu ngebuang baju ya tuh, laut. Ngebuang baju, ngebuang celana. Sial ya. Iya. Selama 4 hari. Terus 4 harinya itu baru gue pulang ke Jakarta. Tapi pulang itu gue lagi di bis tuh, gue dapet telepon dari temen gue disuruh jemput bahan. Ya, tapi langsung Ada godaan lagi tuh. Iya, ada godaan lagi. Iya. Tapi di situ emang gue udah emang sebelumnya udah dibicarain ya, masih gue di dalam. Langsung gue ambil tuh kerjaan tuh. Iya gue masih di bis lagi pulang ke Jakarta. Langsung gue kondisiin temen gue. Itu dari dalam apa gimana tuh? Gue udah di luar. Enggak, di bis, itu. di bis. Nah itu dari dalam. Dari dalam ya? Di dalam. Oke. Ya gue bilang tadinya gue di bis sempet mikir juga ya. Nah tapi udahlah gue lanjutin. Nah itu gue lanjutin tuh kerjaan gue pas gue pulang di bis. Gue kondisiin teman gue juga siap. Ya teman gue berangkat. Sampai di Jakarta gue waktu itu sore. Sorry, temennya yang ini bukan? Oh bukan. Bukan. Lalu jangan sampai yang lain. Bukan. Jangan ikut-ikutan. Agak ngilu nih. Amen. Murid baru. Ya ada murid baru ya. Ya pokoknya baru ngeliat nih. Kalau dia botak. Ya lanjut. Ya terus gue tetap itu dikondisiin masih belum selesai ya. Gue sampai Jakarta jam 5 sore. Nah jam 5 sore itu gue juga nggak langsung pulang ke rumah. Gue nunggu temen gue sampai Jakarta tuh yang tadi gue suruh berangkat ya. Itu gue di rumah temen gue seminggu. Nggak langsung pulang ke rumah. Karena kan gue bilang gue lagi masih lanjut nih, gue nggak pulang ke rumah dulu. Nah itu gue nunggu teman gue waktu itu jam 11 malam baru sampai Jakarta. Ya teman gue udah sampai nih. Ya udah. Iya, ya udah ya kalau udah sampai gue urusin semua. Ya gue kasih dia lah, padahal gue bagi-bagi teman-teman semuanya. Ya udah gue nyantai di rumah teman gue tuh. Sampai selama seminggu. Nah, dalam seminggu itu gue jalan-jalan aja udah. Refreshing lagi. Holiday. Refreshing lagi ke gunung, ke pantai. Oh ini ternyata seminggu di sana? Iya di Cirebon tuh 4 hari. Oh 4 hari. Gue udah balik ke Jakarta. Nah gue langsung pulang ke rumah. Gue refreshing lagi tuh ke pantai, ke gunung selama 1 minggu. Duit masih ada deh tuh ya. Jangan ditanya.
duit masih ada, ampas itu masih ada. Biasa. Ampas kopi. Ya itu udah, ya dari itu gue jadi ngondisin temen gue tuh dari mana aja tuh, dari pantai gue dengan kan yang pada kerja itu kan teman-teman gue semua, bukan gue cuman kondisiin doang. Ya jadi gue mah ada pressing aja deh tuh, ngilangin jenuh gue, rasa suntuk gue selama gue di dalam. Sampai seminggu gue pulang ke Jakarta, baru gue pulang ke rumah. Gue nemuin keluarga gue, ya biasa dah gue ngobrol lah sama keluarga gue kan. Ya biasa ya, kalau kan banyak pertanyaan. Itu Kak Bunga kita mau nanya tuh. Itu pas datang ke rumah disediain karpet merah tuh. Romannya. Nah, itu biasa ada arahan lagi, arahan orang keluarga dah, itu mah ada pasti udah biasa diarahin diinin. Ya gue mah ya aja, padahal mah dalam hati gue wah aja masih lanjut nih. Ya karena kan di saat itu gue belum berpikir buat berhenti ya, belum, masih terus aja udah. Jadi rasa rasa takut gue itu udah nggak ada. Udah kebal ya. Ya udah lanjut aja udah. Nah, itu emang berlanjut terus. Jadi waktu keluar itu keluarga nggak ada yang jemput di Cirebon? Nggak ada. Dan dia pun pulang nggak tahu. Pulang kapan tuh nggak tahu. Oke. Itu keluarga dari bini lu apa yang lu temuin, apa keluarga dari nyokap sini, dari nyokap, dari bokap. Kalau keluarga bini kan gue udah lost kontak. Biasa kan kalau di film-film begitu keluar ada yang jemput, pakai Mustang. Nah, makanya di bawah nih yang jemput aneh. Oh iya. Makanya diajak. Malaikat maut yang jemput. Yang jemput Angker. bukan keluarga, temen gitu kan. Iya. Jadi temen pulang duluan, dia bebas dari orang Cirebon, nah gue dijemput sama dia gue. Oh iya. Yang gue bilang tadi gue nginep selama 4 hari kan. Nah terus tuh gue lanjut, pas gue dari keluarga itu gue nggak tinggal di rumah, langsung gue tinggal di apartemen. mana tuh? Di apartemen. Jangan ditiru. Ini enaknya doang nih, jangan ditiru ya nih. Nah gue tinggal di apartemen aja udah, karena sebab kalau gue tinggal di rumah kan gue juga kan nggak mau ya sampai keluarga gue tahu kalau gue masih lanjut gitu kan. Pokoknya dia taunya gue adem aja dah. Ya udah gue tinggal di apartemen aja tuh kan, gue tinggal di apartemen ya, tetap yang bergerak ya teman-teman gue semuanya. Lo ngendaliin Ya gue cuma ngendaliin doang. Di balik layar gitu. Balik layar. Itu lu berapa hari atau berapa minggu tuh di apartemen? Di apartemen gue selama 3 bulan. Lama juga ya. Itu biasa kan bayar. Nah, itu duitnya dari mana tuh? Ya kan duit masuk setiap hari. kerja. Ada kerjaan. Ya sama usaha. Terus lanjut. Tapi rasa menyesalnya itu udah hilang deh tuh ya, masih nggak kapoknya belum ada ya. Kalau rasa nyesel, rasa kapok tuh kayaknya belum ada ya, karena kebutuhan sih ya. Jadi karena kebutuhan gue kan biasanya kan kalau orang pulang kan mau ngapain, orang kan bingung. Ya udahlah, gue cari modal dulu deh buat modal kehidupan gue sehari-hari kan. Nah, tapi dengan caranya aja kayak gitu lagi gitu kan. Padahal kan pengalaman yang pertama, pengalaman yang gue udah dapet. Cuman ya begitu aja udah, los aja udah gue jalanin tuh. Nggak coba apa gitu, usaha apa dari hasil yang ini, usaha real gitu? Enggak ada. Nah, sempet sih kepikiran, cuman kayaknya enggak, gimana ya, kurang puas aja pemasukan duitnya gitu kan. Oke. Udah biasa mau ngebut. Kan kalau main narkoba itu kayak duitnya benar cepet gitu kan. Jadi juga crispy. Itu gue lanjut terus sampai gue punya lagi, dapat orang-orang baru gitu kan. Jadi kalau boleh dibilang kayak buka lapak. Jadi gue buka lapak di mana-mana itu kan. Jaringan. Iya, buka lapak yang buat gue kondisiin buat kerja. Gue di daerah Bogor, di daerah pokoknya selatan sama timur tuh gue udah pegang. Buka cabang. Ya udah begitu aja. Jadi semakin banyak orang yang kerja gitu kan. Ya tapi yang tetap di sini yang pegang satu orang buat yang kondisiin orang bawahan. Ya gimana ya, kalau dibilang rasa takut mah ada gitu kan. Ya tapi emang karena gue lagi ada yang Uber masalahnya di situ. Apa itu yang Uber? Apa tuh? Ya duit lah, emang apa lagi. Iya, umum sih itu, umum, semua juga nguber kali ya. Berarti pas semenjak keluar dari itu udah langsung kerja. Langsung nggak pakai kerja tuh, nggak pakai sesi istirahat enggak, gitu, langsung dah, gitu, nggak ada hari gitu. nggak ada kepikiran buat istirahat. Tapi
Kalau gue pikir-pikir udah kayak di tingkat kantor ya strukturnya. Oh iya. Kak Bunga ini ibaratnya kepala cabang kali ya. Kacap. Terus ada lagi supervisor DPC baru marketingnya Tapi bawah. udah di Jakarta. Hah? Udah DPW dia. Apa tuh? Pusat, udah di pusat. Oh iya bener sentral. Terus. Ya kalau buat usaha mah ya sebetulnya sama aja sih kalau masalah gituan ya. Cuman kan caranya aja kan yang beda. Yang lagi masalah bisnis narkoba ya emang sebetulnya emang nggak boleh. Ya emang resikonya pasti ada. Orang pun tahu resikonya pasti kita masuk penjara, gitu kan. Tapi kan tetap aja yang namanya orang ya karena orang juga butuh juga. Jadi dia mau nggak mau gue jalanin aja dah daripada kagak, gitu kan. Ya sama aja kayak gue karena gue nggak ngerasa puas yang gue dapet. Nah di sekeliling lo nggak ada orang-orang yang udah deh gitu. Banyak Berhenti yang deh, banyak. Mengingatkan ada dah ya. tuh. Iya Kak banyak Bunga. ya teman-teman sebagian teman-teman gue juga banyak yang ngasih tahu. Ya tapi yang ngasih tahu itu ya gue Masuk kanan tetep- ke kiri deh ya. tetep gue respon Iya. tapi ya gue los aja kan. Karena emang di hati gue belum ada Iya. gue buat berhenti. Ah udahlah gue lanjutin aja paling gue kena lagi nih gue gitu doang. Tapi kan dalam itu kan gue tetep lah yang namanya hati-hati ya harus hati-hati. Iya. Karena gue juga gue cuman dalin aja gue nggak ada di rumah di badan gitu kan. Ya pasti emang lambat atau cepet pasti kena. Yang namanya kita bermain Iya. narkoba. Enaknya sebentar menderitanya lama. Itu bukan yang ini kan yang kasus Cirebon ya. Mm. Itu bukan yang terakhir apa gimana itu? Bukan belum masih ada lagi. masih ada. Nah, ini kan Oh gitu. ini kan gue bebas dari Cirebon, gue masih lanjut. masih Oh, jadi ada. dulu di Jakarta ya kan, Hmm. terus sampai ke Cirebon. Ini ada lagi. Ada lagi. Berarti ketangkap lagi gitu Tangkap maksudnya. lagi. Cuman belum ini kan ini gue lagi Gitu. proses justru lagi gencar-gencarnya nih gue main nih pas gue bebas. Hot. Jadi karena gue punya pohon banyak gitu, pohon gede buahnya banyak, ya udah. Jadi tuh kalau dibilang pohon gede buahnya banyak tuh, gue dapet bos emang nggak ada matinya, ada terus. Supply ya. Untuk. Ya udah, gue jalanin karena gue emang lagi tuh udah ada omongan sebelum gue bebas, ada omongan gue sama bos gue nih. Udah ntar kita ngelanjutin. Ya udah, lu pulang kita langsung aja perang kali itu. Udah. Anjir. Spartan. Ya emang lanjut, jadi lanjutnya juga emang udah kalau boleh dibilang ya udah nggak tanggung dah. Gue langsung cari orang lagi, buka lapak di mana aja tuh gue. Jadi buka lapak itu gue nyari orang. Kerjaan gue cuman nyari orang, ngontrol anak-anak, ngasih tahu, cuma gitu-gitu aja udah muter ngasih tahu. Level udah naik. Ya Iya. tetap sebagian teman gue juga ada yang kena, tapi kan enggak. Gitu Itu kan. biasanya pelanggannya umur berapa sih, Bro? Kalau Biasanya itu kalau narkoba sih umum, umum. enggak orang tua, enggak anak Oh, ada. muda, ya ada. Ada aja ya. Enggak terlalu patokan sama umur. Iya. Nah, Dia- itu kan terbilang mahal ya bisa dibilang ya sabu ini ya. Sabu itu. Nah, klien-kliennya ini rata-rata orang Ada yang ekonomi. menengah ke bawah, ada yang menengah Oh, ke ada atas. juga menengah ke Iya. bawah ya. Pasti beda-beda tuh. Kalau mau Public bokul. figure ada public figure. Betul, ada. Oh, ada juga. Ada ya? juga. Oh, Jadi gimana ya? Di sini kan ibarat kita kayak pemain bola 11 orang tim. Hmm. Jadi ada kiper, ada pemain back, ada pemain sayap. Oh. Nah, ada juga striker nih. Hmm. Nah, striker Ujung itu tombak tuh. ujung tombaknya. Iya, iya. Nah, ujung tombak itu ya dia yang harus nyari duitnya yang cepet. Oh, Gitu kan. putarannya cepat. Iya. Marketing lagi. Iya, sales, ada sales. Iya. Jadi ya begitu aja kayak kita main bola. Jadi tuh 11 itu harus kompak. Gitu kan. Nah, dalam 11 orang ini kita punya tembok 8 tembok. Gitu kan. Nah, 8 tembok itu orang. Tembok 1, tembok 2. Ya kayak gitu. Kita iniin. Ya karena emang semua kalau orang yang paham yang ngerti pasti tahu. Iya, iya. Gitu kan. Nah, terus habis itu berjalan tuh, habis lo bebas ngejalanin lagi tuh sampai berapa lama? Itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun, 2 ya. tahun. Itu gua ngejalanin. Udah dapat apa aja tuh, Bro, 2 tahun selama lo dari Banyak Cirebon? sih sebetulnya banyak dapatnya. Cuman kan karena duit begini kan habisnya begitu aja Oh, udah. iya, iya. Duit setan dimakan Ya, iblis. bisa dimakan ya. jin. Iya, iya. Jadi yang gue lakukan setiap hari itu senang-senang aja udah. Harus Sono Nggak ada kemari kepikiran party lu terus. beli rumah. Enggak Ada ada. investasi Nggak barang. Ada sempet ada kepikiran, cuman kan kayak itu masih kilas doang. Oh, iya. Jelas ya. Jadi Yang penting di saat- lu barang aja yang penting. Nah, di saat itu
pikiran gue nih udah happy aja sama anak-anak sama teman-teman. Jadi Sono pikirannya sono yang kemari aja penting gue udah. dapet duit buat mabuk lagi. Iya, Eva. kan duit mah bisa termakan jin. Iya. Ya 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 ya. Ya Jadi sebetulnya nggak mah ada masa depan. iya berarti ada. gitu-gituan. Ya sebetulnya sih tergantung orangnya juga. Hmm. Banyak juga ya orang-orang atas yang omsetnya banyak. Tergantung orangnya sebetulnya sih. Iya. Dia beli rumah lah, dia asetin beli rumah Oh, beli ada. ini. Ya ada juga yang duitnya ya buat foya-foya ke dunia malam. Banyak kan sih kayak gitu. Ke dunia malam lah. Habisnya begitu aja udah. Jadi buat nyenengin diri sendiri sama rekan-rekannya dia gitu kan. Ya begitu aja duit habisnya. Jadi duit kalau buat dikumpulin tuh kayaknya ada sih ada. Cuman kalau buat kepikiran beli rumah Investasi Itu ini. gua- Tapi sebenarnya mampu ya. mampu beli Begitu mampu. mampu ya. Iya, orang itu kalau gue nih ya sehari itu duit bisa habis sehari di atas ceban tuh duit. Coba. Ya Nah, kan? kalau bisa ada mesin waktu kayak Doraemon nih, Nah. pas pada saat lo lagi kayak gitu, Apakah? iya, apa? Apa? Kamu mau ke sana lagi? Apa? Mau ada kepikiran invest apa gitu kali ya? Gua kalau buat kepikiran mah ada ya. Oh, ada. Cuman nggak Iya, pernah gue jalanin gitu kan. Iya, iya. Karena yang Enggak, kalau sekarang nih misalnya nih, kalau kan kalau lu kan udah tobat ya kan, udah kembali ke jalan yang bener lah bisa. kalau sekarang kan gue udah nggak sama Udah sekali nggak, gue iya. kalau sekarang. Kalau sekarang saat ini Iya, ya iya. itu gue udah nggak sama sekali ngelihat aja gue udah ogah. Iya. Iya. Apalagi buat gue jalanin dan Parno ya, udah parno ya. Jadi gue ini Gitu ya, cuman alhamdulillah lah ya. berbagi pengalaman aja buat teman-teman yang udah ngalamin, apalagi yang belum. Jangan dah. Nih kayak si botak nih jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai. Amit. Iya takutnya dia nangis. Udah. Kenapa ya, Bu? Kenapa bisa nangis? Horor ya? Ya kan yang gue kemarin gue udah ceritain tuh keadaan sebelum. dan kondisi dia Iya, kayak iya. gimana. Oh, iya, iya. Kan gitu kan. Menyeramkan. Itu Ya. hampir makan ituan binatang gitu. Ya. Wah. Itu apa lagi tuh? Oh, iya. Itu kayaknya Itu- danger juga. Iya, itu ada sih ya. Cuman kalau buat yang kemarin gue jalanin, gue belum pernah lihat. Belum. Kan ini kan apa namanya? Gue masih lanjut nih cerita gue yang ini nih. Oh iya. Sampai gue kena ini kan gue belum nih. Gue lagi berbagi pengalaman gue nih cerita gue setelah bebas. Oke, lanjut. Jadi gue bermain kan. Justru bermain ini gue lebih gencar gitu bermainnya. Jadi gue udah banyak pasukan kalau boleh dibilang ya. Dari daerah timur, selatan. Ada berapa, kalau ada berapa orang kira-kira, Bu? Kalau gue sih megang titiknya aja yang gue pegang. Oh, titik. Kalau masalah orang itu ya orang bawahan itu Ada lagi Oh, yang- jadi punya lagi bawahannya. Oh, Multi gitu. level marketing. Jadi Iya. dia kayak model produk bawa ke bawah dia Iya. punya jadi berakar terus gitu kan. Jadi yang gue Red pegang nih. online. Jadi yang gue pegang ya titik satu. Paling. Nah yang satu ini ya terserah lu mau punya berapa orang. Gitu kan. Itu urusan dia udah masalah kayak gitu. Yang penting beres. Jadi gue megang titik aja orang-orang yang gue pegang gitu kan, yang orang bener-bener gue percaya dan orang-orang yang punya tanggung jawab. Nah, ya berarti lu udah terasa ya kriteria lu yang untuk mencari orang tuh. Wah, Feeling lu udah kuat pokoknya ya. kerjaan gue nih setiap hari gue cuma muter. Heeh. Jadi gue bergaul sama orang. Yang kayak gimana tuh? Yang kayak gimana? Jadi Yang misalkan bakal lu kayak rekrut. gue main di mana saya Jakarta Barat. Nah, itu gue nongkrong di situ, gue Set. bergaul. Pasti kan yang namanya kita bergaul itu keluar duit. Awal Nah, tuh. di situ gue ngelihat lokasi. Oh, ini begini nih. Pasti gue cari orang di situ. Otomatis kan Ini gue berani. marketnya bagus Iya, gak? Gitu gue ya. kan berani gambling karena gue mau nyari orang. Jadi ketahuan orang yang benar apa yang enggak, yang benar gitu kan. Karena kan kita bermain narkoba tuh nggak pakai tanda tangan. Wah iya. Makanya cuman Ada yang MOU. penting Kepercayaan. kepercayaan punya tanggung jawab. Itu doang kan. Jadi kerjaan gue sehari-hari makanya pengeluaran gue sehari itu banyak ya karena gue punya tempat. Datang ke tempat lain tuh duit lagi. Datang lain tuh duit lagi ya begitu gedenya. Ya kalau gue diam di rumah aja mas udah nggak terlalu gede. Ya gue anteng-anteng cuman kan Income. iya nggak bisa. Di situ kan gue Oh. ngeliat situasi keadaan. Jadi duit itu juga buat uang operasional sama buat modal gitu ya. Jadi Begitu gue udah dapat rekrut nih orangnya bisa diajak Kerjasama. sama tanggung jawab, ini lo pegang. Jadi ya makanya pengeluaran gue sehari sampai segitu Iya. karena bukan gue muternya tuh gue puterin semua. Oh, emang gitu ya, emang Iya, cara kerjanya cara begitu kerjanya ya. gitu. Jadi gue Iya, iya. Baca sambil, gambar ngeliat lapangan dulu. kalau memang ada kabar yang nggak enak pasti gue kabarin gitu. Itu kalau masalah bayar itu misalkan duit lu udah kumpul nih Hmm. dari pembelinya. Terus duitnya itu langsung cash lagi lu beli begitu. Enggak, kalau Enggak, masalah itu itu kan gue sistem transfer gue. Oh. Jadi setiap hari tuh gue naik. Setiap hari gue naik dana ke orang atas.
Ya gua naik minimal gua naik dana kan paling kecil kan sehari kan 20. Paling kecil lagi ceban tuh sehari. Ya kan? Gila. Itu terkadang lebih dari segituan karena kan gua punya amunisi kan enggak satu orang 2 orang. Jadi itu banyak. Nggak tersebar. Ya, jadi gua punya target seminggu atau paling lama 2 minggu itu harus kelar. Beres. Gua ambil lagi rollingannya. Dengan jumlah total berarti Nah. selama 1 minggu tuh kalau jadi satu Ya sebetulnya sih kalau buat dihitung itu kecil gitu kan. Kalau gue bilang seminggu misalkan 150 juta itu masih kecil Nggak. karena gue lagi berlimit lagi kan. Hmm. Cuman gimana nih kalau seminggu gue bisa 2 minggu taruhlah gua target 500 juta atau berapa ya kan. Kan belum sampai gitu kan. Adem banget itu, adem. Iya, memang belum sampai. Cuman jangan ditiru. Iya, jangan. Karena ini gue cuma cerita doang nih. Ya, jadi ya kalau kita terlalu nguber target itu juga terlalu bahaya juga. Oke. Jadi yang kita cari ini yang penting kita nyaman, kita enak. Karena kita kan bermain narkoba, resikonya banyak. Gitu kan, resikonya ya banyak lah hal-hal yang ada aja sebetulnya main kayak gitu sih. Kita punya orang pasti di antara orang itu pasti ada yang kena, ada yang sakit. Jadi informasi kayak gitu ya gue tanggapin. Nah kan tanggung jawab gue sama orang bawah kan pasti ada. Ini ada yang kena nih gimana nih? Ya sebelumnya gue kasih tahu. Tapi kalau emang dia keluar jalur itu urusan lo kan gitu kan. Ya kebanyakan sih kalau gue perhatiin Maksudnya keluar jalur apa Gimana? enggak keluar jalur Jadi, kriterianya gimana? ya terkadang keluar jalurnya gini, misalkan bahan gue udah habis nih, itu dia ditahan kan di laporan ke gue, jadi dia ngambil ke orang lain gitu kan. Oke. Jadi hal-halnya banyak gitu kan. Ya itu urusan lo dah, resiko lo. Kalau ke gap berarti Nah. itu urusan lo. Iya, gitu kan. Yang nggak tahu tuh ada banyak yang kayak gitu, ada aja gitu kan. Makanya gue punya orang tuh kan nggak 1 nggak 2 banyak ya. Yang 2, yang 5 mati, itu masih ada lagi yang gerak. Jadi kalau bermain narkoba yang seperti itu, kalau kita punya cuma 1, stuck, Iya. Nggak jalan. nggak mesinnya. jalan, udah Oh, stuck, bingung lagi pasti, bingung mikir lagi. Ya itu kan bukannya gue bergaul sama orang ya kayak gitu, gue kesono kemari ya emang harus kayak gitu. Jadi kita emang bener-bener harus mantau keadaan, dan kita juga harus bener pasang orang buat satu ngasih informasi kalau ada apa-apaan gitu kan. Udah dia emang nggak ngapa-ngapain, pokoknya kerjaan lu kasih informasi ke gue aja. Nah, Iya, biasanya gitu kalau lah. nah lo kan udah berjalan tuh. Nah, begitu apa sebetulnya ada nggak sih yang ada yang memata-matai lo nggak, atau dari pihak itu kalau kayak begitu apa lo harus laporan kan biasanya gitu ya? Kalau buat kayak gitu pasti ada aja ya, makanya kan gue nggak mau tampil di situ. Pasti Oh, ada aja kalau yang buat yang Bisa mungkin lo ngumpet lah ya. kalau buat yang GM itu pasti Iya. ada, apalagi kan kalau sekarang kan udah sistem Ih, Apa, digital handphone, ya, digital Bang. sekarang kan. Gila. ya forman ada aja, cepu kan ada, apa ada aja, nggak mungkin nggak ada yang kayak gitu. Kan kebanyakan narkoba itu ketangkepnya sama cepu, dicepuin. Makanya gue kalau udah gitu gue nggak berani tampil ke lapangan, udah gue mah main handphone aja. Paling kalau mas kiranya gue waktunya gue muter nggak tiap hari, gue muter paling seminggu 2 kali anak-anak ya nongkrong aja, ngobrol kasih masukan aja. Nah, terus pas lo apes sih gimana tuh? Nah waktu itu kan selama Kan gua, udah nih udah jalan, nah sampai itu gimana tuh cerita kelanjutannya? nah cerita kelanjutannya ya selama gue 2 tahun gue di luar nih ya, emang nggak ada kerjaan lain, emang kerjaan gue bener. Ada sebetulnya sih, gue waktu itu gue buka usaha pemancingan ikan sama temen gue, cuman tuh berjalannya nggak lama, cuman sebentar ya, karena nggak betah aja gue, terlalu banyak kayaknya gini-gini aja nih. Ya tetep gue keluar jalur lain pemancingan, Iya, gue muter lagi. Ya emang gimana ya, gue Tetep, jadi iya, fokusnya ke situ gue. Emang Fokusnya udah ke situ aja udah. Bidangnya ke situ ya. Iya. Karena lo nggak mencoba untuk menggali lagi nih Enggak. mancing kayak gimana nih. Iya. Terus marketnya harus dicari kayak gimana, cara promosinya mancing enggak ya, Enggak. sampai ngulik ke situ ya. Nah, jadi gue yang ada udahlah gue nih anak-anak aja deh. Iya. Ya, setiap hari kayak gitu aja. Jadi yang gue buka pemancingan tuh gelos. Kalau gue nggak bikin cuma buat iseng doang jatuhnya gue. Ini Ya. kan kalau ibarat kan bos ya, itu dikatakan bos lah. Oh iya. Mungkin bawaan Bisa lu seperti kalau itu. memang ada yang kena itu gimana tuh? Kalau ya Bawahan gitu. jatuhnya kita ini orang atas nih misalkan ya. Iya, Terus iya, ada orang anak atas. nih. Nah, Ya kalau emang bener itu bahan punya kita ya kita harus bantu lah dia gitu kan. Karena dia kan sampai juga
bebas atau gimana? tuyul kita yang nyari duit. Tuh. Karena Tuyul. resiko Tuh. yang paling gede kan dia. Iya. Karena dia ngecer gitu kan. Dia ngecer, dia nih kan resikonya lebih gede ya di orang bawahan karena dia ngecer. Dia yang berhadapan langsung sama konsumennya. Karena lebih resikonya lebih besar yang kayak gitu. Malah di prajurit yang depan ya. Iya. Mana-mana ya. Ya kan yang gue bilang tadi, gue punya tembok 8. Iya. Gitu. Kalau Kalau- angin Dharma. Ya kayak gitu, kena satu Pakai orang. tembok juga kalah. Iya. Angker. Ke tembok Nyambung. Ransel. Itu sebenarnya lu berapa kali sih ditangkap begitu? Gue kena sih sebetulnya 3 kali. 3 kali. Nah, kalau yang kasus di Cirebon itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua. Oh, berarti masih ada yang ketiga. Ada nih. yang ketiga. Ini kan gue ceritanya Kedua, setelah bebas ketiga. dari Cirebon. Hmm. Ya kan perjalanan gue bebas, gue bermain lagi gitu kan. Oke. Itu ketangkap lagi. Oh, tangkap lagi ya. Pokoknya ini kan gue lagi ngasih pengalaman buruk gue buat teman-temannya. Gue ceritain aja deh kan. Tapi cerita gue ini ya jangan diikutin. Jangan diikutin, Jangan jangan diikutin. diikutin. Kalau bisa buat bayangan aja. Oh begini nih dalamnya. Iya. Sebenarnya pahit. 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 Ada manis. Banyak pahit nih. Ya mungkin bagi RR yang di dalam ya jangan sampai lagi dah. Kalau masih kuat mah terserah gitu. Iya. Ya pokoknya di program ini gitu teman-teman semua, anak-anak semua ambil yang baiknya. Yang buruknya ini kan masa kelam gitu. Kita hanya berbagi, bercerita, kita panggil Mas Bunga ini ke sini supaya bisa menimbulkan efek jerah Yes. kepada pemirsa atau teman-teman semua yang ada di rumah gitu. Pokoknya segala sesuatunya yang buruk itu jangan ditiru gitu. Ini kan juga Mas Bunga nih udah insaf, udah tobat, udah clear lah, dia sudah nyesel gitu. Udah gokil. Ini cuman kita nih manggil aja nih berbagi pengalaman nih gimana nih di dalam hotel Prodeo ya kan. Gimana sakitnya, pedihnya gitu loh. Gitu. Nah, ini kira-kira kan mau ini ya, mau ada cerita lagi Ada nih lagi cerita. ke ini lagi ya ke apa? Tahap ketiga. Tahap ketiga ya. Iya. Ya. Tahap Ntar ketiga. apa yang mau kita lanjutin? Apa episode berikutnya ya kita lanjutin ya? Kayaknya sih Oke, episode oke. berikutnya. Oke deh. Oke, Ya, sekarang lo yang closing. Gua closing nih. Lo closing, lo closing. Berani. Masih Anak baru. Masih baru kan belum tahu itu biar Baru. yang di Oh, iya. awal lah. Closing. Closing. Aduh, udah closing. Kayaknya baru dibuka ya. Lagi yang tengah lagi asik-asiknya main closing. Oke. Tunggu episode selanjutnya. Ini bakalan lebih oke dari yang sekarang. Yang sekarang pun oke, lebih oke lagi nih. Oke. Oke, bye. Selamat malam.